warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juratun Nafisah SPJI. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MA Salafiyah Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam Jabatan Transformasi tahun 2025, Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Metro Lampung dengan NIM 240101860. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MA Salafiyah Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Iya, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Iya, bagus. Kalau dari kedengaran suaranya ini kayaknya sudah sarapan semua, betul? Betul. Baik, Dok. Jadi sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama, ya, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Iya, baik. Cilia, silahkan memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Cilia sudah memimpin doa hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat membawa manfaat, dapat membawa barokah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang budur absen dulu ya anak-anak. Ya Bu. Ya. Oke, Adinda Deskania Sabila. Oke. Alifia Sayyidatun Nisa. Nur Azizah Fazar Agustina. Sylvia Nadia Ningrum, Titania Aulia Hasani, Zaskia Aulia Ramadhani. Oke, baik. Untuk hari ini kelas 11F masuk semua ya, betul ya anak-anak? Ya, alhamdulillah hari ini nihil, tidak ada yang tidak masuk, alhamdulillah. Nah, sebelumnya juga Butur mau periksa dulu ini Dok, untuk kebersihan kelas hari ini sudah pikat semua? Sudah. Apakah ada sampah yang masih di dalam laci? Tidak. Kalau masih ada silahkan dibuang di tempat sampah ya. Untuk duduknya coba Nazril dirapikan Dok duduknya ya, dirapikan ke depan. Terus Silvi juga duduknya bisa dirapikan. Alivia, nah ini bajunya tidak boleh digulung ya lengannya ya. Oke, sudah ini sudah cantik-cantik, sudah rapi semua, sudah siap mengikuti pembelajaran? Iya. Agar lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini, Butur ada ice breaking ini untuk kalian. Nah, ice breakingnya seperti apa? Nanti ditirukan ya Butur ya. Hari ini Butur akan ice breaking tepuk semangat. Ya, caranya gimana? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat gitu, bisa nggak menirukan? Bisa. Oke. Nah nanti setelah tepuk semangat kita punya slogan ini Dok untuk belajar SKI. Jadi untuk mapel SKI kita punya slogan belajar. Jadi kalau Butur bilang belajar SKI, jawabannya adalah menumbuhkan cinta Islam sejati. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai dengan tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, semangat. Belajar SKI Menumbuhkan cinta Islam sejati. Tepuk tangan dulu untuk kelas 11F. Oke, baik, sudah semangat semuanya, alhamdulillah ya. Nah, untuk kompetensi awal ini Dok, Butur ada
pertanyaan untuk kalian. Kira-kira, oke, sekarang hari ini kita mau belajar tentang tema apa? Apa materi hari ini yang kita mau belajar? Kondisi iya, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalian sudah pernah membaca buku atau mungkin sudah pernah mendapatkan materi terkait dengan kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam? Sudah pernah? Iya, waktu SMP atau MTS sudah pernah dapat? Kelas berapa itu, Dok? Kelas 7 ya? Iya, kalau tidak salah kelas 7 itu ada materi tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kira-kira masih ingat tidak materinya? Tidak. Masih ingat atau lupa apa setengah ingat? Oh iya, jadi ada yang sudah lupa, ada yang masih setengah ingat. Ya, tapi tidak apa-apa karena hari ini Bu Dur akan memberikan ulasan materi. Jadi setelah nanti ada ulasan materi, kompetensi kalian akan lebih baik atau meningkat. Begitu ya anak-anak ya. Kira-kira sudah punya gambaran belum kondisi masyarakat? Hari ini Bu Dur akan menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning. Sudah ada yang pernah dengar tentang Oke, jadi PBL atau problem based learning itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti kalian akan disuguhkan dengan orientasi masalah, disuguhkan sebuah masalah. Nah, kalian nanti menganalisis, mendiskusikannya bersama. Bisa digambarkan ya, bisa dipahami ya anak-anak? Ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Ya. Oke, baik. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran terlebih dahulu anak-anak, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ketika kita belajar tentang kebudayaan ya masyarakat Mekah sebelum Islam itu kita punya dua tujuan. Yang pertama adalah agar kita mampu ya menganalisis kondisi sosial budaya masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua adalah agar kita mampu menganalisis sistem peribadatan dan juga kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Bisa dipahami untuk tujuan pembelajarannya? Ya. Baik, terima kasih. Betul, ada pertanyaan. Zaman Mekah sebelum Islam itu disebut zaman apa? Ada yang tahu? Zaman Jahiliyah. Ada yang bisa mencontohkan tidak perilaku menyimpang dari masyarakat Mekah sebelum Islam zaman itu? Coba, iya silahkan Khalif, apa Anda contohnya? Berjudi, betul. Yang lain? Airin? Menyembah berhala. Menyembah berhala, ya betul. Lalu ada lagi yang lain? Ya Luna, silakan. Mengubur bayi perempuan hidup-hidup, betul sekali. Yang lain mungkin ada contoh? Ya Kamila. Banyak yang minum khamar. Iya, banyak minum khamar atau mabuk. Nah, sekarang silahkan diperhatikan untuk PowerPoint yang sudah Bu Dur siapkan. Di situ ada ilustrasi kondisi masyarakat Mekah ya sebelum Islam atau masa apa enggak tadi? Jahiliyah. Betul ya. Di situ diilustrasikan ya Ka'bah dikelilingi apa itu? Iya, berhala. Jadi dikelilingi oleh banyak berhala. Ironi, betul tidak anak-anak? Ya, ironi. Karena apa? Ka'bah yang dulunya dibangun oleh Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ismail, tapi kemudian dipakai ya untuk pusat peribadatan orang-orang jahiliyah. Ya. Sekarang kita lanjut ke materi. Baik, tadi disebutkan zaman sebelum kedatangan Islam disebut zaman apa? Jahiliyah. Iya betul, jahiliyah. Jahiliyah itu berasal dari bahasa Arab jahil ya, diturunkan dari kata jahala yang berarti bodoh. Kira-kira seperti apa sih Dok bodoh yang dimaksud itu? Apakah benar orang-orang Mekah itu ya? Orang-orang Mekah sebelum Islam itu bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak tahu tentang ilmu pengetahuan. Betul demikian? Tidak. Lalu bodohnya seperti apa? Menyembah berhala? Ya, dan sebagainya tadi. Artinya apa? Berarti jahiliyah itu diartikan mereka itu dalam kesesatan, ya, di dalam peribadatan, di dalam keagamaan dan juga moralitas mereka. Jadi karena moralitas mereka, perilaku mereka yang buruk, ya maka mereka dikatakan jahiliyah.
Ya, di sini jumlahnya ada berapa siswa? 24. Ada 24. Jadi nanti Bu Dur akan membagi kalian ya menjadi 4 kelompok. Ya, bisa didengarkan. Jadi nanti kelompoknya Bu Dur sebutkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Nanti silahkan kalian membentuk formasi kelompok. Baik. Kelompok 1, Tina, Anissa, Ulia, Holib, Haba dan Kirana. Sudah ingat? Kelompok 2 ada Aska, Meiza, Ica, Tania, Elena, Sylvia. Ya. Kelompok 3 ada Airin, Alivia, Cilia, Luna, Nazril dan Miswa. Kelompok 4 ada Kamila, Filza, Zaskia, Dinda, Iim dan juga Aza. Silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing. Ya, silakan membentuk kelompok masing-masing. Mengitar ya, jadi kelompoknya mengitar. Baik anak-anak, coba diperhatikan sebentar. Ini sudah membuat kelompok masing-masing ya, sudah sesuai kelompoknya. Nah, di sini nanti tugas kalian ada di LKPD. Di sini sudah disediakan orientasi masalahnya apa, lalu apa saja yang perlu kalian nanti analisis bersama. Ya, jadi masalah utamanya atau orientasi masalahnya yang pertama ada bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam, lalu apa saja bentuk penyimpangan dari aspek kehidupan mereka, lalu apa saja dampak dari kondisi tersebut terhadap kondisi sosial, budaya, dan kepercayaan mereka, lalu pembelajaran apa yang bisa diambil dari kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam untuk kehidupan masa kini. Jadi seperti itu ya orientasi masalahnya. Silahkan untuk LKPD-nya saya bagikan. Silahkan untuk kelompok ini. Baik. Untuk kelompoknya Cil ya. Lalu Mina. Baik, silahkan. Ya, sama-sama. Silahkan. Ya, baik, silahkan didiskusikan bersama ya. Jangan lupa saling memberi pendapat ya, memberikan masukan, saling bekerja sama dengan baik ya anak-anak. Ya, Bu. Setelah kalian tadi menerima penjelasan, kalian bisa memakai gawai atau gadget yang kalian sudah bawa untuk mencari informasi lain. Jadi informasinya tidak hanya didapat dari buku teks, tapi bisa dari e-book yang sudah Bu Dur kirim ya. Silahkan dibuka atau boleh browsing dari internet atau bisa googling. Bagaimana kelompok ini sudah mulai? Oh iya, ya bagus. Ya jangan lupa nanti dilengkapi aspeknya ya. Lalu dampaknya seperti apa? Ya bagus. Lanjutkan ya. Oke, untuk kelompok ini bagaimana? Sudah mulai? Sudah, Bu. Oh iya, betul. Ya, jangan lupa nanti dilengkapi untuk pelajaran apa yang bisa diambil untuk masa kini. Jadi nanti dihubungkan ya, biar relevan. Baik, lanjutkan. Terus kelompok ini bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Oh ya, bagus. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Baik. Untuk kelompok ini bagaimana anak-anak? Sudah aman? Iya, ada yang mungkin ditanyakan? Tidak ada? Agar tidak ada. Ya, silahkan dilengkapi ya. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, silahkan dianalisis penyimpangannya apa, lalu dampaknya seperti apa. Ya, baik, silahkan dilanjutkan. Baik. Oke, baik anak-anak, bagaimana tugas kelompoknya sudah selesai? Sudah. Oke, sudah ya. Hasil diskusinya tadi, hasil kelompoknya sudah dikirim ke Google Drive yang Bu Dur kirim ya? Sudah, baik. Siapa kelompok yang berani maju duluan? Maju pertama, silakan. Oke, baik. Kelompok 3 sepertinya sudah siap. Silakan untuk maju mempresentasikan hasil. Dan nanti untuk kelompok lain silahkan boleh menanggapi. Ya, oke, baik, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, kita berikan semangat dulu untuk teman kita presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Bentuk penyimpangan masyarakat Mekah sebelum Islam, aspek kehidupan, kepercayaan dan bentuk keperibadatan. Yang pertama adalah menyembah berhala. Dampaknya menyembah berhala adalah musyrik dan menyekutukan Allah. Yang kedua, tidak percaya adanya Allah dan hari akhir. Dampaknya menjerumuskan ke dalam kesesatan dan tidak memiliki prinsip hidup. Yang kedua, aspek sosial budaya. Yang pertama ada berjudi, dampaknya harta benda menjadi sia-sia. Yang kedua ada mabuk-mabukan, dampaknya mengganggu kesehatan. Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu ada dua, yaitu yang baik dan yang buruk. Saya bacakan yang buruk, yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan, berjudi, menyembah berhala, mabuk, serta peperangan antar suku. Sedangkan kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam yang baik yaitu suka berdagang, menghormati tamu, menepati janji, berternak dan bertani, serta bersyair. Pelajaran yang bisa diambil untuk masa kini dalam aspek kehidupan, kepercayaan, dan bentuk peribadatan adalah berpegang teguh pada iman dan takwa agar tidak terjerumus pada kesesatan. Dan dalam aspek kehidupan sosial budaya, meninggalkan kebiasaan yang buruk untuk keberlangsungan hidup yang baik. Ya, 1, 2, 3. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu ya. Jadi bagus sekali tadi diakhiri dengan pantun, tapi kita lupa bilang cakep gitu ya. Oke, silakan dari kelompok lain yang mungkin ingin menanggapi. Yuk, silakan. Ya, baik. Neiza ya. Silakan Neiza. Sebentar. Mungkin sudah baik, penjelasannya yang disampaikan sudah terperinci. Bisa juga ditambahkan contoh-contoh yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Oke, ya. Baik. Baik. Terima kasih Neiza untuk tanggapannya. Mungkin dari kelompok 3 bisa memberikan jawaban ya. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi kalau ditanya tentang masa kini, kan contohnya untuk yang masa sekarang yaitu ketika kita ingin berjudi, maka kita akan ingat bahwa pada masa jahiliyah itu seperti itu. Maka apakah kita mau disamakan dengan orang jahiliyah pada masa jahiliyah? Iya, jadi kita harus lebih baik begitu ya. Baik, terima kasih. Cukup ya untuk tanggapannya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Iya, silakan kembali ke tempat untuk kelompok 3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Bentuk penyimpangan dari kepercayaan dan bentuk peribadatan. Bentuk penyimpangan bisa disebutkan yaitu menyembah berhala, tidak percaya adanya Tuhan dan hari akhir, tidak percaya hari akhir namun percaya dengan adanya Tuhan, mengimani kitab-kitab terdahulu, menyembah malaikat, jin dan roh, mempercayai bentuk-bentuk tahayul. Dampaknya yaitu hilangnya iman, kepercayaan politeistik, hilangnya ajaran agama yang dibawa Nabi Ibrahim dan terjerumus dalam kesesatan. Pelajaran yang bisa diambil untuk masa kini adalah kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, jangan mudah percaya terhadap ramalan, percaya bahwa adanya hari akhir dan hari kebangkitan. Bentuk penyimpangan dari sosial budaya adalah berjudi, mabuk-mabukan, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, dan perbudakan.
Dampak penyimpangan sosial budaya adalah moralitas yang rendah menjadikan masyarakat terpecah belah dan kebiasaan berperilaku buruk. Pelajaran yang bisa diambil untuk masa kini dalam aspek kehidupan sosial budaya adalah jujur dalam berdagang, menjauhi perbuatan maksiat, lebih menghormati perempuan, memenuhi janji, dan membentuk moralitas yang lebih baik lagi. Oke, cukup presentasinya? Oke, silakan ditawarkan untuk kelompok lain menanggapi. Apa ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Oke, baik. Dari kelompok 4 sepertinya Aza ya. Ya, Aza mau menanggapi dari kelompok 1, silakan. Cara menyampaikan hasil diskusi sudah baik, tapi sebelum itu saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai hasil diskusi yang teman-teman sekalian berikan. Masyarakat Makkah sebelum Islam menyembah berhala, jin, roh, malaikat, dan sebagainya. Mengapa dan apa faktor yang melandasi hal tersebut? Oke, ya. Bagus pertanyaannya untuk Azza. Jadi selain kepercayaan yang sudah disebutkan tadi ya, masyarakat Makkah pra-Islam itu juga mempercayai adanya kepercayaan terhadap jin, roh ya, bahkan juga kepercayaan menyembah api ya atau Zoroaster. Silahkan, siapa yang menanggapi? Khalif? Ya, silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi masyarakat Islam sebelum faktor ya. Jadi gini, masyarakat Islam itu kan pas masyarakat Makkah sebelum masuknya Islam itu disebut dengan jahiliyah, artinya jahil atau bodoh. Nah, faktor-faktor mungkin itu bisa dari kurangnya pengetahuan atau bahkan tidak ada kepercayaan atau bahkan dari nenek moyang yang kan ada itu yang membuat berhala itu yang dipelopori oleh Amr bin Luhai kan. Nah, iya, betul. Iya, betul. Jadi betul ya tanggapannya Khalif. Jadi untuk masyarakat Makkah pra-Islam itu memang setia kepada kepercayaan nenek moyang. Nah, mungkin kelompok yang tadi seperti menyembah jin, roh itu nenek moyangnya menyembah yang demikian juga. Misalnya nenek moyangnya menyembah api atau ikut kelompok Zoroaster, maka anaknya, cucunya juga mengikuti hal yang sama atau kepercayaan yang sama. Oke, bagus. Sudah cukup ya untuk tanggapannya kelompok 1? Baik, silahkan ditutup untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 presentasinya. Ya, silahkan. Baik, terima kasih kelompok 1 untuk presentasinya. Baik, jadi setelah ini kita menyimpulkan ya apa dari hasil diskusi kita hari ini. Ada yang mau mencoba menyimpulkan dari kondisi sosial budaya masyarakat Makkah pra-Islam dan juga kondisi kepercayaan juga sistem peribadatan orang masyarakat pra-Islam. Siapa yang mau coba? Oke, Cil ya, silahkan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan mengenai pembelajaran sosial budaya masyarakat jahiliyah itu ternyata bukan hanya buruk tetapi juga memiliki baiknya. Jadi Islam itu sebagai pelebur buruk dari apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Oke, bagus sekali ya. Bagus sekali kesimpulan yang diberikan oleh Cilia. Jadi selain ya yang kita sebutkan tadi ya perangai buruknya orang-orang jahiliyah, ternyata di balik itu juga ada sisi positifnya ya, seperti mereka itu ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan, syair, itu kan termasuk sisi positif seperti menepati janji ya. Lalu dermawan, itu sisi positifnya. Jadi kita juga perlu tahu itu. Sekarang yang kesimpulan dari kondisi kepercayaan dan juga peribadatan. Siapa tadi yang mau mencoba? Ya, silahkan. Kamila. Oke, silahkan Kamila memberikan kesimpulan. Jadi dari segi peribadatan, masyarakat Makkah sebelum Islam menjalankan praktek keagamaan yang bercampur antara ajaran Nabi Ibrahim dan bentuk-bentuk penyimpangan seperti menyembah berhala dan juga terbagi menjadi beberapa golongan. Selain itu, masyarakat Makkah juga percaya akan tahayul-tahayul seperti perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus kita. Nah, dari semua golongan dan tahayul yang mereka percayai menjadikan mereka tersesat ke ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid.
Oke, betul. Terima kasih untuk Kamila kesimpulannya. Jadi yang awalnya ya masyarakat Mekah itu sudah mengenal ajaran ilmu tauhid ya, ketauhidan, ajaran Hanif, tapi karena bergeser ya, dirubah ajarannya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk salah satunya tadi siapa? Amr bin Luhai ya, salah satunya itu akhirnya apa? Bergeser ya kepercayaan orang-orang Makkah pra-Islam ya. Mereka menyembah berhala, menyembah jin, roh dan sebagainya. Oke, bagus untuk kesimpulannya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua yang ada di 11F ini. Oke, bagus. Nah, sekarang ya untuk Butur mau refleksi sedikit ya. Tadi untuk presentasinya semua sudah bagus semua, kontennya juga sudah bagus, diskusi juga hidup. Hanya mungkin ada masukan sedikit untuk kalian ya. Jadi ketika presentasi itu kalian harus posisi sudah siap. Ya, kalau bisa apa konten yang mau disajikan itu sudah ada di kepala ya. Boleh sambil lalu lah lihat, tidak apa-apa, tapi sedikit banyak harus sudah persiapan ya. Terus tadi ada sebagian yang masih malu-malu, suaranya masih pelan-pelan. Nah, mungkin besok di pertemuan selanjutnya bisa diperbaiki lagi. Oke? Ya, bagus ya. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Terus setelah ini ya adalah refleksi dari kalian ya. Jadi butuh refleksi pembelajaran hari ini. Silahkan diisi untuk kolom refleksi yang sudah Butur siapkan ya. Oke, baik, silahkan. Ya, diisi ya. Ditulis namanya. Ditulis namanya. Oke, baik, tolong dibagikan. Iya. Oke, silahkan diisi kolom refleksi. Oke, dibagi ya satu-satu dan silahkan ditulis namanya. Oke, silahkan. Baik, nah itu ada beberapa pertanyaan ya untuk refleksi, silahkan diisi sesuai dengan apa yang kalian alami ya dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Silahkan digambarkan seperti apa. Apakah metode yang digunakan membuat kalian mudah memahami pelajaran? Jadi kita hari ini menggunakan metode PBL ya, Problem Based Learning ya, berbasis masalah. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Ya, apakah kalian mudah memahami pelajaran dengan menggunakan metode tadi? Lalu kesulitan apa yang timbul? Kendala apa yang kalian temukan dalam pembelajaran hari ini? Lalu berapa persen kira-kira kalian bisa memahami materi pada hari ini? Dan yang terakhir, apa pelajaran yang kamu peroleh ya setelah mempelajari materi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam? Baik, silahkan diisi, nanti dikumpulkan ke Butur semua. Oke, baik anak-anakku semua, tadi Butur sudah mendapatkan refleksi pribadi ya dari kalian. Tadi sudah, nanti Butur akan sebagai evaluasi lah untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak ya kerjasamanya untuk pembelajaran hari ini. Dan di pertemuan kita di minggu yang akan datang, kita akan membahas materi berikutnya, yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Makkah. Ya, siap ya untuk pelajaran berikutnya? Oke, baik. Anak-anakku semua, ikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa tingkatkan ya belajarnya, prestasinya juga. Siap? Siap. Oke, baik. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.